Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar matematika lagi, yaitu tentang besar sudut dalam bangun 3 dimensi. Kita langsung ke contoh soal saja. Di sini sebuah kubus ABCD titik EFGH dengan panjang rusuk A cm. Tentukan. Nah, jadi di sini panjang rusuknya nggak lagi pakai angka tapi pakai huruf. Kita asumsikan saja panjang rusuknya A cm gitu ya. Kadang-kadang juga nggak disebut besar rusuknya, cuma disuruh tentukan saja, tapi itu nggak jadi soal. A. Besar sudut antara BE dan CD. B. Besar cos sudut antara EC dan AC. Sedangkan C. Besar sudut antara HC dan CA. Maka langkah pertama kita adalah membuat kubusnya dulu ya teman-teman. Buatnya pakai tangan saja, kira-kira saja, karena akan jauh lebih cepat ya. Sini A, sini B, sini C, sini D. Titik berarti beda sudut. EF beda alas dan tutup ya maksudnya. Nah, kira-kira begini kubusnya. Kubus AB, CD, EF dan GH dengan panjang A cm. Terus apalagi yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah perbandingan antara sudut trigonometri. Jadi saya akan buat seperti ini. Nah, gini aja. Ini sudutnya kita akan buat depan, karena ini letaknya di depan sudut. Ini sudutnya nih. Ini depan sudut, kita sebut depan. Ini kita sebut miring, karena satu-satunya sudut yang miring. Sedangkan yang di samping sudut kita sebut samping. Jadi ini depan, miring, samping. Sinus itu apa? Sinus adalah depan berbanding miring. Kosinus samping dengan miring, dan tangen adalah depan berbanding samping. Nah, persiapannya sudah lengkap. Sekarang kita coba ya. Besar sudut antara BE dan CD. Nah, sini ya. BE itu yang ini sama yang ini. Sedangkan CD adalah yang ini sama yang ini. Nah, gimana ini? Kelihatannya kan ini tidak berhubungan ya. Mereka ini bersilangan, tidak berpotongan. Berpotongan itu menyentuh. Mereka bersilangan, yang satu di depan, yang satu di belakang. Nah, ini tetap bisa dicari sudutnya teman-teman, yaitu dengan cara menggeser ya. Jadi kita geser. Apakah EB yang kita geser ataukah DC yang kita geser nggak jadi masalah. Yang penting menggesernya sesuai dengan yang sejajar gitu ya. EB bisa teman-teman geser dengan HC gitu ya, karena mereka sejajar dan searah gitu. DC bisa saya geser dengan AB. Nah, DC saya geser dengan AB. Ini akan lebih mudah ya. Nah, seperti itu ya. Yang nggak boleh adalah jika kalian menggesernya dengan berbeda arah, dan tidak sejajar. Misalnya DC kalian geser dengan GC, itu nggak bisa ya. Atau DC kalian geser dengan FG, itu nggak bisa. Jadi ya harus yang sejajar dan searah. Kalian bisa geser DC dengan HG, bisa dengan EF, bisa dengan AB. Di sini saya pilih AB aja. Nah, maka kira-kira gambarnya sudah jadi nih teman-teman nih. Gambarnya kira-kira seperti ini. Sini A, sini B, sini E gitu ya teman-teman ya. Nah, sini. Ya, sudutnya antara EB dan AB. Nah, sekarang kita hitung panjang antara AB berapa, EB berapa. AB ini panjangnya A cm. Sedangkan EB, kemarin kan kita sudah pernah belajar ya di awal-awal ya cara menghitung cepatnya. Ini adalah diagonal yang terletak pada salah satu sisi persegi ya. Maka ini tinggal A kasih akar 2. Nah, gitu. Ini kita sebut depan, ini kita sebut miring, ini kita sebut samping gitu ya. Nah, depan, miring, dan samping. Teman-teman, nggak usah capek-capek mencari depan sih. Kita kira-kira pakai miring sama samping aja bisa pakai apa? Bisa pakai cos ya. Cos, samping, sama miring. Kalau teman-teman mau pakai sin boleh, mau pakai tangen boleh, berarti pakai angka depannya. D ini berarti A juga ya.
gitu ya. Cuman di sini saya mau pakainya samping sama miring, maka saya pakainya cos saja. Maka cos alfa adalah samping sama miring. Samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya A, miringnya berapa? A akar 2. A sama A kita coret ya teman-teman ya. Akar 2 masih di bawah, kita kalikan akar 2 seper akar 2. Nah, A kali, ini udah habis ya, tinggal 1 ya. 1 kali akar 2, akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2 ya teman-teman ya. Hasilnya setengah akar 2. Nah, maka cos alfa adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 itu nilai dari berapa? Wah, saya lupa tadi belum bikin tabel trigonometrinya ya. Tabel trigonometrinya kira-kira seperti ini. Saya tambahin aja, saya lupa tadi bikin awalnya. Sin, cos, dan tangen. 0, 30, 45, 60, terakhirnya 90 ya. Udah dihafal belum? Sin 0 itu mulai dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan terakhir 1. Sedangkan ini kebalikannya, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0 gitu ya. Tangen dimulai dari 0, terus akar sepertiga akar 3 ya, sepertiga akar 3, 1 akar 3, dan terakhirnya tak terhingga gitu. Nah, sedangkan teman-teman tadi menghasilkan cos alfa adalah setengah akar 2. Berapakah setengah akar 2? Setengah akar 2 berarti cos 45 derajat. Maka besar sudutnya adalah 45 derajat. Maka ini 45 derajat. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutin ya. Tadi kan saya pakai cos ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pakai sinus atau mau pakai tangen juga boleh, hasilnya juga sama. Ya, saya coba pakai tangen deh yang gampang ya. Tangen adalah depan sama samping. Di sini ya. Tangen adalah depan sama samping. Depannya berapa? Depannya A, sampingnya berapa? Sampingnya juga A. Depannya A seper A. A dibagi A habis 1 ya. Nah, 1 tangen dari 1 berapa? Tangen dari 1 adalah 45 derajat. Jadi sama saja ya, mau pakai cos, mau pakai sinus, mau pakai tangen, semua besarnya akan menunjukkan ke 45 derajat. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 ya, tapi tetap menggunakan patokan yang ini. Nomor 2, besar cos sudut antara EC dan AC gitu ya. Nah, saya gambar lagi aja nih kubusnya. Gambarnya agak miring, nggak apa-apa lah. Nah, gitu ya. Sini kita kasih A, B, C, D, yang ini E, F, G, dan H gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kita cari antara EC dan AC. E ke C itu yang ini. Nah, ini berarti diagonal ruang ya. Terus A ke C. Nah, ini adalah diagonal bidang ya, diagonal bidang atau diagonal sisi. Ini E ke C diagonal ruang. Nah, gitu ya. Kalau diagonal ruang berarti kita kasih akar 3. Kalau diagonal sisi berarti A akar 2. Sedangkan yang ini EA-nya kita kasih A sama kayak ini. Nah, kira-kira gambarnya kalau dipisah seperti ini, teman-teman. Ini E, ini A, ini C. Ini A akar 2, ini A akar 3, yang ini A. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah cos. Nah, kalau yang ini kalau ditanya cos, kalian wajib menggunakan cos. Beda sama nomor 1 tadi. Kalian bisa menggunakan sin, kalian bisa menggunakan tangen. Tapi yang ini wajib menggunakan cos. Cos itu apa sih? Cos itu adalah samping sama miring. Nah, ini sudutnya di sini ya, yaitu antara EC dan AC gitu ya. Yang ketemuan mereka. Nah, ini kan mereka kan saling apa namanya itu? Bersilangan tadi saya bilangnya.
saling berpotongan ya, mereka berpotongan di titik C. EC dan AC mereka berpotongan di titik C, maka itu yang jadi sudutnya. Sampingnya berapa? Samping yang ini ya, ini samping, ini miring, ini depan. Depan sudut, miring sudut, sampingnya sudut. Sampingnya A akar 2 seper A akar 3. Nah, gitu ya. A sama A habis ya dicoret ya. Tapi di sini ada akar 3 di bawah, maka kita hilangkan. Kalau akar di atas nggak masalah. Tapi kalau akar di bawah wajib dihilangkan. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Nah, akar 3 kali akar 3 akar 9 ya. Akar 9 nilainya 3. Hasilnya sepertiga akar 6. Nah, ini berarti cos alfanya adalah sepertiga akar 6. Perlu dicari nggak sudutnya? Nggak perlu, karena yang ditanya adalah cosnya. Dan kalau kalian mencarinya, kalian perlu kalkulator. Di tabel sudut istimewa nggak ada ya sepertiga akar 6 gitu. Makanya ditanya adalah cosnya. Nah, kita lanjut lagi ke yang C. Yang C besar sudut antara HC dan CA gitu ya. Nah, yang C jadi panjang ya. HC dan CA. Gambar lagi saja kubusnya biar jelas. Nah, ini yang paling susah nih ya, maka saya taruh paling belakang. Gambarnya agak miring nggak apa-apa. A B C D E F G H gitu ya. Nah, besar sudut antara HC dan CA. HC mah yang ini gitu ya. HC dan CA. Nah, gitu ya. Dan CA yang ini. Nah, garis bantunya HA ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini H ke C ini, nah ini A ke C ini adalah diagonal bidang ya, diagonal bidang. Nah, miringnya, maka ini A akar 2. Ini juga diagonal bidang dari HG CD, maka ini juga A akar 2. Ini juga diagonal bidang, maka ini A akar 2 gitu ya. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini H, ini C, ini A. Ini A akar 2, ini A akar 2, ini A akar 2 gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya dari sini bisa ketebak besar sudut antara HC dan CA. Nah, ini pasti 60 derajat karena ini segitiga sama sisi ya. Ketiga-tiganya segitiga sama sisi. Tapi nggak apa-apa, kita pura-pura aja nggak tahu, kita lanjut coba ngerjain. Nah, gimana cara ngerjainnya? Kalian nggak bisa pakai sinus, kosinus, dan tangen lagi. Kenapa? Karena kalau bangun-bangun tadi, nah sudut sampingnya 90 derajat ya, ini 90 derajat, jadi bisa dicari. Tapi yang ini enggak, bisa dilihat ini gambarnya rada miring gitu ya. Maka teman-teman akan membaginya di tengah-tengah, tepat di tengah-tengah sini gitu ya, supaya ini jadi 90 derajat, ini jadi 90 derajat. Ini saya sebut titik baru, ini O gitu ya. Jadi kira-kira gambarnya akan saya transformasikan, akan saya rubah. Saya pakai ini aja, CH dan O. Ini C gitu ya. Ini H. Nah, ini O. Tuh ya. Ini C ke H itu A akar 2. H ke O. H ke O ya maksudnya. H ke O adalah A akar 2 ya. Kalau H sampai A itu A akar 2, maka ini adalah setengah A akar 2 gitu ya. Nah, yang ini berapa? Yang ini kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu panjangnya berapa. Nah, yang kita cari kan sudut ini. Nah, ini namanya depan, ini namanya miring, ini namanya samping. Ya. Nah, teman-teman bisa saja mencari yang ini, tapi akan memakan waktu. Jadi yang paling gampang adalah menggunakan depan dan miring. Kira-kira depan dan miring yang mana? Depan dan miring adalah ciri-ciri dari sin. Karena yang lain perlu samping, dan kita belum tahu yang samping. Makanya kita pakainya sin saja. Sin alfa adalah demi ya. Demi, depan sama miring. Depannya berapa? Depannya adalah setengah A akar 2. Sedangkan miringnya adalah A akar 2 gitu ya. Nah,
Ini bisa dicoret saja, A-nya dicoret, akar 2-nya juga dicoret, habis ya. Maka sin alfa adalah setengah. Nah, sin setengah itu besarnya berapa teman-teman? Sin setengah besarnya adalah 30 derajat. Ini berarti 30 derajat. Nah, ini kan tadi kan gambarnya dibagi dua ya teman-teman ya. Ini 30 derajat, yang ini juga 30 derajat. Maka besar kedua sudutnya adalah 30 derajat, teman-teman kalikan dengan 2, yaitu 60 derajat. Dan sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.